Halo, nama saya Veronica Windy. Saya Putri Indonesia Berbakat 2023. Saat ini bekerja sebagai Financial Risk Consultant di salah satu perusahaan Big Four company di Indonesia, itu Deloitte Consultant Indonesia. Selain itu, saya juga mengajar sebagai dosen Data Analytics dan Business Intelligence di Universitas Indonesia. Jadi awalnya saya mulai kenal matematika di umur 4 tahun. Waktu itu orang tua saya memberikan saya les sempoa aritmatika. Dari situ saya mulai suka dengan hitung-hitungan. Dari pelajaran sempoa aritmatika tersebut, kemudian saya mengambil mata kuliah matematika, jurusan matematika di Universitas Indonesia, dan lanjut S2 Financial Management. Nah, sampai situ saya bertemu dengan dosen dan juga praktisi yang ternyata menyadarkan saya bahwa matematika itu juga aplikatif dan sangat menyenangkan. Banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari. Menurut saya sangat berpengaruh bagi kehidupan saya pribadi, karena saya mulai diperkenalkan dengan bidang STEM ini dari umur 4 tahun. Itu juga influence dari papa mama saya, di mana mereka senantiasa mengajarkan matematika dan senang banget untuk mengajarkan dengan cara yang luar biasa fun. Kebetulan ayah saya juga bekerja di bidang STEM, di bidang IT, di mana beliau adalah seorang konsultan IT. Jadi dari kecil saya juga melihat beliau senang banget bermain dengan coding. Jadi hobinya papa itu salah satunya coding komputer, programming. Nah dari situ akhirnya saya terinspirasi setelah saya selesai kuliah matematika dan financial management. Saat ini saya bekerja di bidang yang sangat relate dengan matematika. Dan ada programmingnya juga. Itu awalnya terinspirasi juga dari papa. Tentu saja it's an honor for me untuk menjadi role model dengan cara motivasi, sharing pengalaman, dan gimana sih ceritanya berkarir setiap hari di bidang matematika. Mungkin orang sekitar akan bilang kalau kuliah matematika pasti jadi guru, kuliah matematika pasti jadi dosen. Tapi sebenarnya aplikasinya itu banyak sekali. Bahkan di bidang saya berkarir saat ini, kita cukup banyak membuat keputusan-keputusan yang penting untuk financial institutions di Indonesia. Dan itu awalnya dari matematika, sangat berhubungan dengan matematika. Dan bagaimana kita bisa membawa matematika itu menjadi pelajaran yang menyenangkan. Nah, ini juga saya mau mengajak para guru, para dosen, ayo kita buat anak-anak di Indonesia bisa mencintai matematika dengan cara pembawaan yang lebih fun di kelas. Dan dengan cara kita menceritakan aplikasinya di dunia praktisi itu seperti apa sih. Nah, hal ini juga saya bawa dalam advokasi saya, Mathematics for Nation, waktu di Putri Indonesia. Jadi, saya mau sharing gimana sih peran matematika di dunia nyata dan gimana sih serunya matematika kalau sudah diaplikasikan. Kunci kesuksesan setiap orang pasti berbeda-beda, tapi buat saya yang paling penting kita tahu kelebihan dan kelemahan diri kita. Dari situ kita bisa emphasize kelebihan yang kita punya. Pastikan bidang karir yang kita pilih adalah bidang karir yang sesuai dengan passion kita. Karena menurut saya setiap hari kita ketemu dengan apa yang kita kerjakan itu hal yang membosankan kalau kita nggak suka sama kerjaannya. Tapi kalau kita suka sama kerjaannya, kita bisa enjoy, kita bisa totalitas dan memberikan yang terbaik, serta lebih ingin tahu lagi, bahkan mungkin lebih daripada pekerjaan yang diminta gitu. Dan kemudian dari belajar matematika, saya belajar bahwa sesuatu yang sulit itu kemungkinan besar bukan karena sulit, tapi kemungkinan besar karena kita belum belajar. Jadi apabila kita menemukan suatu persoalan yang sulit, kita bisa cari step by step-nya, kita bisa lakukan langkah demi langkah,
dari step by step yang kecil itu lama-lama nggak berasa tiba-tiba persoalannya selesai. Menurut saya untuk tempat saya berkarir saat ini itu sangat mendukung. Karena saya seringkali lebih memilih lingkungan di mana saya menjadi ikan yang kecil di tengah-tengah ikan yang besar. Kenapa? Karena dengan melihat ikan-ikan yang besar tersebut saya menjadi lebih termotivasi. Nah, sedangkan kalau saya menjadi ikan yang besar di tengah ikan yang kecil, mungkin saya akan shining terus, tapi lama-lama bosan dan nggak ada goal selanjutnya gitu. Tapi untuk bidang karir saya saat ini di Deloitte, salah satu Big Four international company, dan di Universitas Indonesia, salah satu kampus terbaik di Indonesia, itu saya melihat banyak ikan besar, banyak praktisi dan dosen yang sudah jauh lebih berpengalaman, lebih banyak penelitiannya, bahkan mereka banyak menemukan hal-hal yang baru di bidang STEM. Dari situ saya termotivasi untuk setiap harinya belajar apalagi nih yang baru, apalagi nih yang saya belum tahu sebelumnya. Mathematics for Nation yang saya bawa di Putri Indonesia menyadarkan saya bahwa banyak sekali anak-anak Indonesia yang memiliki potensi yang luar biasa. Bahkan waktu saya mengajar di salah satu sekolah di pedalaman Papua Barat Daya, saat itu saya bertemu dengan anak-anak yang antusias dengan pelajaran matematika. Nah, ini tinggal bagaimana kita sebagai seorang pengajar dan pendidik, kita bisa mengajar dengan hati, kita bisa melihat kira-kira mereka akan lebih kena dengan cara mengajar yang seperti apa sih. Jadi tidak setiap murid bisa diajar dengan cara yang sama, tapi kita perlu lihat lebih jauh lagi dan bisa menggunakan pendekatan emosional juga. Karena pada dasarnya semua anak itu luar biasa, bahkan anak-anak di pedalaman Papua Barat saja punya potensi yang luar biasa. Saya punya mentor dari masing-masing bidang karir saya. Kalau bidang karir saya untuk menjadi dosen di Universitas Indonesia, salah satu mentor yang saya kagumi adalah dosen pembimbing saya waktu skripsi S1 Matematika. Beliau adalah Bapak Zuherman Rustam. Beliau merupakan penemu algoritma machine learning yang saat itu lumayan booming juga sampai diliput di TV. Beliau menemukan salah satu koruptor yang menjadi buronan melalui rekaman CCTV. Nah, beliau membuat algoritma face recognition, di mana CCTV tersebut mendeteksi wajah koruptor yang sedang dicari, dan beliau mencocokkannya dengan algoritma beliau, dan ternyata cocok, kemudian hasilnya ternyata akurat, bahwa orang yang ada di CCTV adalah yang selama ini sedang dicari. Nah, dari situ beliau membuktikan bahwa ternyata bidang matematika, apalagi beliau adalah dosen matematika, itu tidak hanya bisa berguna sebagai akademisi saja, tapi juga bisa berguna untuk negara, bahkan saat itu contohnya. Nah, kemudian untuk bidang karir saya di Deloitte Konsultan Indonesia adalah partner saya tentunya, ada Bapak Krishna dan Bapak Aldrich. Beliau merupakan partner yang mengayomi sedari saya masuk sebagai associate. Beliau menunjukkan bahwa dengan bekerja sebagai konsultan, kita tidak hanya day-to-day-nya itu ya kerja di kantor gitu ya, tapi kita juga membantu klien, kita bertemu dengan banyak orang, kita bahkan bisa mengaplikasikan ilmu kita untuk klien-klien yang besar gitu, untuk keputusan-keputusan yang besar. Nah, di dalam tim saya itu juga beliau menginspirasi kita semua karena lumayan banyak perempuan yang disupport untuk menjadi managers di tim saya. Dan perempuan-perempuan tersebut diberikan kesempatan untuk memimpin klien-klien yang besar. Perempuan-perempuan Indonesia, jangan takut untuk berkarir di bidang STEM. Mari kita patahkan stereotype bahwa perempuan nggak bisa shining, perempuan nggak bisa memimpin. Itu sekarang udah nggak ada.
Karena sekarang mulai shifting, banyak sekali pemimpin-pemimpin perempuan yang hebat juga, dan untuk berkarir di kantor banyak sekali posisi-posisi pimpinan yang bisa diisi oleh perempuan. Dan ternyata pendapat mereka didengarkan, dan ternyata selain berkarir mereka juga masih bisa mengurus keluarga. Jadi menurut saya perempuan itu adalah sosok yang lengkap dan unik, karena dengan kemampuannya masing-masing ia bisa shining di tempat kerjanya, namun di rumah ia juga bisa menjadi sosok yang lembut untuk keluarganya. Tetap semangat, jangan menyerah, karena bidang STEM saat ini cukup banyak membuka peluang untuk perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa memimpin, untuk pendapatnya didengarkan, dan bidang STEM ini butuh banyak perempuan Indonesia yang berani untuk bisa tampil, berani untuk bisa memecahkan stereotype, dan kita bisa menunjukkan bahwa dengan keunikan yang kita punya, kita juga bisa berkarya di bidang STEM.